aku mau nanya, dari mana abang tahu sejarahnya bahwa Kristen itu memang melawan Bibelnya? Jadi satu, Anda punya Alkitab di situ, Mbak? Punya. Coba Anda buka Lukas 4 nomor 8. Lukas. Tunggu ya, Bang. 4 nomor 8. Tunggu ya, Bang. Ya, dulu. Lima kali kan tuh ya, 5 kali Bang Iwan ya. Ada aja teman-teman. Aduh, udah dibilang juga amankan dulu, kan gitu, amankan dulu Bang Iwan. Nah itu tuh baru piring terbang kawan ya. Kayak Bang Iwan tuh baru piring tuh terbang ya. Lukas 4 nomor 8. Kan katanya di sini kan, Bang. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Dan ada kata Tuhan, Bang. Sekarang saya mau tanya, Anda menyembah siapa? Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Nah, beda kan dengan kitabnya. Tadi apa kata Yesus? Sembahlah Allah, sembahlah Tuhan Allah, bukan sembahlah Tuhan Yesus. Beda udah. Makanya terbukti lagi kan melawan Bibelnya gitu. Gitu kan gimana? Nah, oke lah. Begini ya, Bang. Karena Alkitab ini punya versi baru, Bang. Punya Alkitab baru. Jadi kan memang kata-kata, aku juga udah pernah bertanya, kenapa di dalam Alkitab ini punya kata Allah, padahal kata Allah itu kan hanya orang Islam gitu kan. Jadi orang itu berkata kepada saya kan, kebetulan juga aku sekolah pendetaan kemarin tuh, Bang. Jadi aku sedirkan sama dosa. Mbak, jaringannya agak berat gitu. Ngelak Anda. Ke jaringan yang bagus bisa nggak? Kayaknya gara-gara tertutup itu. Di ruangan tertutup makanya susah gitu. Iya, Bang Iwan, saya mohon maaf ya, Bang Iwan ya, bercanda aja tadi, Bang Iwan ya. Aduh. Oke. Kebetulan kan aku sekolah kependettaan juga. Jadi aku kemarin bertanya sama dosen, di dalam Alkitab itu terus ada kata Allah. Pada kata Allah itu kan Allahnya orang Islam gitu kan, Allahnya tetangga gitu. Katanya memang betul di dalam Alkitab ini ada kata Allah, tapi karena ini kan penulisan dari orang ke orang, jadi sejujurnya memang betul bahwa Alkitab yang lama ini mempunyai kata Allah, pada Allah itu kan Allahnya orang Islam. Di Alkitab baru, Bang, tidak ada tertulis kata Allah lagi. Gitulah, Bang. Makanya aku bertanya sama Bang, dari mana Abang tahu kalau sejarahnya kan yang Abang kasih tadi Lukas itu kan ada kata Tuhan di dalamnya, bukan hanya Allah saja. Nah, gitu. Lalu apa hubungannya dengan yang saya nyatakan di judul? Anda sendiri sudah mengatakan ya sembah Tuhan Yesus, sedangkan Yesus menyembah Tuhan Allah. Kan beda di situ. Kan di Alkitab itu kan bukan katanya Tuhan Allah, bukan katanya Tuhan Yesus, katanya kan Tuhan Allah. Ya Tuhan Allahmu. Jadi bagi kami ini memang Tuhan Allah itu yang diartikannya itu memang sama dengan Tuhan Yesus. Dari mana? Ada Yesus, Islam. Ada nggak Yesus mengaku aku adalah Allah?
Memang nggak ada, Bang. Nggak ada. Ada lagi Alkitab memang yang tidak ada kata Allah di dalamnya. Lalu kenapa di Indonesia ini Alkitab ada memakai nama untuk apa? Umat Kristen itu, kata Allah itu memakai ada kosakata Allah di dalam kitabnya itu, maksud saya. Ya, tidak untuk apa tahu tujuannya? Bagi penulisnya, mungkin penulisnya tadi sama ada hubungannya mereka dengan Islam. Itu Mbak, yang menerjemahkan pertama kali diminta Belanda kitab Anda itu adalah orang Muslim. Jadi dipakailah kata Allah di Indonesia khususnya. Yang menerjemahkannya orang Muslim karena di permintaan Belanda gitu. Justru itu, Bang, karena yang terjemahkannya orang Muslim, makanya orang Muslim memakai kata Allah di dalamnya, bukan kata Tuhan Yesus. Iya, kalau saya lebih sepakat nggak ada kata Allah di dalam kitab Anda gitu. Kalau saya sepakat juga. Lalu apa kata pendeta Anda? Kata dosenku katanya. Ya, dosen. Ya, kata dosennya, ya seperti abang bilang, yang membuat Alkitab ini ada kaitannya dengan orang Islam yang membuatnya, yang menerjemahkannya ada kaitannya dengan Islam. Oh gitu. Jadi ya baru kami terus-telusuri lah, masih belum karena judulku juga memang seperti ini. Judul kan aku mau skripsikan, Bang. Judulku memang ini mencari tahu kenapa ada kata Allah di dalam Alkitab. Oh, ya bagus. Bagus tuh skripsinya. Kata Allah itu di dalam Alkitab hanya ada di Indonesia. Asal muasalnya dari mana? Dari penjajahan Belanda, ya, untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tapi penerjemahnya orang Islam. Oke. Kira-kira saya boleh bertanya nggak? Ada orang Anda Kristen Katolik atau Protestan? Protestan, Bang. Coba, mana perintah Yesus jadilah Protestan? Memang ada. Nah, nggak ada. Lalu kenapa Anda jadi Protestan? Kan aku BNKP Protestan. Jadi kan hanya tulisannya aja, Protestan enggak harus dibilang Tuhan Yesus. Kayak gini, adakah tertulis bahwa di Islam itu jadilah Islam? Ada? Enggak kan? Di mananya? Ada. Quran saya. Di mana? Saya tunjukkan ya. Ya udah, nih. Selamat malam Pak Dehe. Selamat malam. Iya. Pak Dehe, selamat malam Pak Ustaz. Pak Dehe, tadi saya ada minta nomor WhatsApp tadi, belum dibalas ya? Udah dua kali saya balas Pak Ustaz. Oh ya udah, saya mau ada yang ditanyakan tentang ini. Nantilah di telepon. Ya. Saya sudah paham Pak Ustaz. Bukan masalah agama masalahnya. Masalah bisnis ya Pak Ustaz. Iya, betul itu. Nanti saya. Oke. Mbak, nih ya perintah masuk agama Islam. Wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam. Ada? Gitu. Ada nih. Ada gak perintah Yesus jadilah Protestan? Mbak? Iya. Jangan termenung. Nih, ayatnya. Ada kan? Ada nggak kata Yesus? Jadilah kau Protestan. Masuklah kau ke dalam Protestan. Coba. Memang aku masih belum mempelajari ke situnya, Bang. Mungkin ada. Iya.
Mungkin ada, nggak ada Mbak. Anda perlu tahu Mbak. Anda perlu tahu, Yesus itu tidak mengenal Kristen, Yesus tidak mengajarkan Kristen, dan Yesus tidak pernah memerintahkan Anda jadi Kristen. Tidak pernah. Karena Kristen itu, ya, apalagi Protestan yang munculnya di abad ke-16, ya, pertama itu Katolik yang muncul. Karena Martin Luther ada, habis itu kan jadi Protestan, dia bikin sekte sendiri, Protestan. Martin Luther yang bikin. Nah, di zaman dulu itu, ya Mbak ya, Kristen itu nggak ada di zaman Yesus, tapi cuma pengikut Yesus bahasanya. Pengikut Yesus bukan Kristen, disebut Kristen di zaman Yesus itu ada. Tapi sewaktu Yesus itu diangkat, 70 tahun setelah Yesus diangkat lebih, baru ada kosakata Kristen. Makanya saya bilang, Yesus kagak bawa Kristen, Yesus kagak kenal Kristen, dan Yesus tidak memerintahkan Anda jadi Kristen. Terus? Lalu kenapa Anda jadi Protestan? Ya, memang itu namanya Protestan yang dibuat Martin Luther. Lalu kenapa Anda jadi Kristen? Ikut Martin Luther, Anda bukan ikut Yesus berarti dah. Berarti Anda ikut Martin Luther, Anda itu berarti bukan ikut Yesus. Pasti Martin Luther kan sudah tahu sebenarnya dia Kristen itu harus dinamakan Protestan, Bang. Iya. Coba ya, apa yang diikuti? Kan, apa yang Anda ikuti dari contoh Yesus? Coba. Ya, kalau mengikuti Yesus kita harus berbuat baik, mengasihi, tidak membuat orang merugikan orang. Mbak, bukan cuma itu, Yesus juga menyuruh menyembah Tuhannya, karena Yesus punya Tuhan. Bang, nggak ada sejarahnya Tuhan itu mempunyai Tuhan lagi, Bang. Tuhan itu, iya Bang, Tuhan itu hanya satu, Bang. Saya tampilkan ya. Baik, Tuhan hanya satu kan? Ya baik. Nih, saya tunjukkan sama Anda ya. Yesus punya Tuhan dia. Ini Mbak, ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi." Nih, Yesus yang ngomong, dia punya Tuhan. Dia sendiri kan yang ngomong. Kan terus itu, Bang, Yesus menyembah, dia ada di dunia, Bang. Nah, terus Yesus menyembah Tuhannya nih. Yesus menyembah Tuhannya dengan murid-muridnya. Tuh. Yohanes 4 nomor 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, kata Yesus. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Yesus aja menyembah dengan murid-muridnya, menyembah Tuhannya. Kan dia melakukan itu, Bang, semenjak dia ada di dunia. Dia mengajari murid-muridnya. Mengajari murid-muridnya. Terus? Tapi sebenarnya kan dia itu memang yang disembahnya itu memang hanya dia, Bang. Dia ajari bahwa bagaimana tata cara untuk menyembah Tuhan Yesus. Kalau kayak gitu namanya bertele-tele. Yesus itu waktu dia diturunkan di muka bumi 33 tahun umurnya. Ya, 33 tahun. Bukan berarti setelah Yesus itu nggak ada lagi, Mbak, baru ada pengajaran seperti ini.
Yohanes 4:22 ini Yesus itu menyembah. Lalu bagaimana selama 33 tahun kata Anda ya? Dia mengajarkan kepada murid-muridnya untuk cara menyembah dirinya. Lebih baik waktu di dunia gitu dipraktekin saja. Gak ada praktek murid-murid untuk menyembah Yesus. Gak ada murid-murid Yesus itu menyembah dirinya Yesus. Gak ada. Itu aja. Kalau bang gitu itu kan semenjak jadi dunia hanya membuat bagaimana murid-muridnya bisa sejalan dengan dia, bisa mengikuti yang dia itu yang diajarkan. Enggak harus bahwa Tuhan Yesus itu mempunyai Tuhan yang lain. Enggak. Mbak, saya silakan tanya ke pendeta Anda aja nanti ya. Ini saya udah tampilkan datanya dan silakan Anda catat untuk skripsi Anda. Ya. Gitu. Matius 11:25 Yesus mempunyai Tuhan. Yohanes 4 nomor 22 Yesus menyembah Tuhannya. Yohanes 10 nomor 30 aku lebih besar Bapa dan aku adalah satu, kata Yesus. Artinya satu pengajaran, bukan satu pribadi. Gitu. Jadi jangan salah sembah. Coba Yesus mempraktekkan menyembah Tuhannya. Yesus bersyukur kepada Tuhannya. Udah saya bacakan dalilnya sama Anda. Dan itu pun tertera di kitab Anda. Ada tanggapan, Mbak? Ada lagi, Bang. Nggak ada lagi. Ya udah, pelajari dulu yang saya sampaikan tadi ya, Mbak ya. Ustaz. Oke, Bang. Sebelum turun. Boleh saya bertanya sama Mbaknya sebelum turun? Iya. Iya, Bang. Oh iya. Kenapa, Bang nih? Iya. Orang kenapa? Enggak, ada yang saya tanya, bukan kenapa-napa. Katanya tadi kan. Iya, sebentar dulu biar saya bicara. Katanya tadi lagi menyusun skripsi. Dalam kesalahan pendeta itu, apakah sudah dipelajari juga mengenai Yesus ini ketika dia umur 13 tahun sampai dia 29? Di dalam sekolah sudah dipelajari. Penasaran banget pada headingan itu. Jadi karena sudah Pak. sudah dipelajari. Nah, berhubung itu sesama aliran kami nih, dia BNKP, saya BNKP juga. Jadi di BNKP kami belum pelajari. Jadi karena dia sudah sekolah teologi, jadi sudah dipelajari. Jadi apakah ada cerita beliau ini, Mbak, antara umur 13 sampai 29 itu? Karena kami sebagai jemaat biasa belum kami pelajari, makanya saya tanya. Oh itu. Ya. Abang mau nanya. Tadi umur 12 sampai ke 13 tahun ya? Umur 13 sampai 29 tahun. Umur Tuhan Yesus pas dia dibaptis sampai 25 tahun, dia itu mengajar murid-murid, mengajar di Bibel untuk mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Memang nggak ada tertulis di dalam Alkitab. Tapi memang nggak ada tertulis. Dari mana tahu itu dia mengajar? Dari Alkitab mana? Itu yang kami belum tahu. Kalau dari Alkitabnya mungkin dari Alkitab besar kami. Suatu saat nanti aku masuk lagi di sini, aku akan mengasih tahu di Alkitab mana tertulis itu. Kebetulan di Alkitab saya belum ada. Mungkin ada versi baru di Alkitab dosen kami. Aku usahakan untuk ngambilnya. Bahwa umur 12 tahun ke 15 tahun Tuhan Yesus mengajar di Bibel.
waktu pas dia selesai dibaptis. Jadi ada lagi Alkitab selain Alkitab yang kita pakai sehari-hari itu? Ada Bang. Silakan mendownload Alkitabnya Bang. Ada juga silakan beli atau silakan juga ada di aplikasi Bang. Lalu Alkitab yang asli. Lalu kenapa tidak diberitahu kepada umat Nasrani Alkitab itu? Kenapa sepertinya dia disembunyikan? Bukan nggak diberitahu Bang. Bukan nggak diberitahu Bang. Sebenarnya sudah diberitahu. Tetapi kita sebagai manusia-manusia ini, sebagai orang-orang Kristen, tidak mau mengeluarkan uang untuk membeli, maunya digratiskan saja. Tapi baru saya dengar ini ada lagi Alkitab. Alkitab apa namanya? Bang, maaf ya Bang, bukan hanya baru didengar Bang, udah dari dulunya ada Alkitab itu Bang. Iya, tetapi yang kita pakai ini Alkitab apa namanya? Abang buka aplikasi ya, bukan aplikasinya. Ada Alkitab nanti versi baru. Ya, Alkitab versi baru. 2000 TB2 itu, TB2 tahun 2024. TB2. Oh. Berarti baru kalau 2024 baru keluar. Iya, baru keluar. Ada Pak. Tahun kemarin pada TB2. Oh. Nanti di situ Bang nggak ada kata Allah di dalamnya lagi Bang. Iya saya tahu. Lalu kenapa ditiadakan Allah itu dari umat Kristen di Alkitab yang baru ini? Memang itu kan Allah itu kan Allahnya orang Islam Bang. Kan ku bilang tadi kan Bang, yang membuat Alkitab lama ini dengan Alkitab baru ada kaitannya dengan orang Islam yang membuatnya ada kerjasamanya dengan orang Islam ya. Makanya ada kata Allah di dalamnya. Jadi di versi baru ini Bang, memang betul-betul yang itu orang Kristen, enggak lagi campur tangan orang Islam gitu. Tapi sama Alkitabnya sama. Contohnya ada Paulus, sama juga. Ada Bang, ada. Hanya kata Allah dan sebagainya yang tak ada di dalamnya nanti. Oh, jadi Alkitab baru ditiadakan kata Allah. Hanya itu perbedaannya, ditiadakan kata Allah. Karena berarti kita orang Kristen tidak boleh pakai Allah lagi, begitu? Pakai Allah lagi? Tidak Bang. Bahkan adalah Bang, Abang coba download aja, nanti Abang pelajari, dan aku juga akan membuktikannya nanti kemana yang dibilang Abang Yusuf tadi kan, Yusuf PI. Aku tadi masuk ke sini kebetulan aku lagi nonton skripsi. Ya, karena pas ku buka TikTokku kan katanya Kristen melawan Bibelnya. Makanya aku bertanya dari mana sejarahnya Abang tahu bahwa Kristen itu melawan Bibel. Lalu apakah sudah dijelaskan lagi ayat-ayat gantung itu seperti ketika di Taman Eden itu pasal 3 Kejadian 3:1-5, apakah sudah ada versi baru juga itu? Karena di situ gantung kalimatnya. Kata Allah di situ, ketika engkau memakan buah yang ada di Taman Eden itu engkau mati. Apakah sudah ada versi baru juga model begitu? Abang coba beli aja, baca. Yaudah, kalau memang nanti ada di dalamnya, pasti ada Bang, ada versinya, ada penjelasannya di dalam itu. Tidak ada kata gantung lagi di dalamnya. Coba baca dulu di situ, saya mau bertanya karena kebetulan bahkan lagi nyusun skripsi juga, ini penting juga ini biar nanti pengikut Yesus Kristus itu tidak akan bingung dengan kitabnya sendiri. Soalnya di sini agak penasaran saya kalimatnya, kebetulan Mbaknya ini masih kuliah, bisalah ditanyakan apakah ada asumsi atau
Jufrin mengenai kejadian 3 ayat 1 sampai 5. Bagaimana pendapat Mbak sebagai sekolah teologi? Karena di sini dikatakan, Mbak baca apa saya yang baca atau Pak Ustaz yang baca? Monggo, silakan Pak Dehe. Oh, oke. Saya baca ya, biar saya tanya. Izin dulu Pak Ustaz ya. Adapun ular adalah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Atau sekarang seperti Tuhan ya. Yang baik dan yang jahat. Bagaimana pendapat Mbak di sini setelah mempelajarinya? Apakah yang berbohong ini Maksudnya? atau si jahat iblis? Ya tidak mungkin lah. Kalau menurut saya tidak mungkin Tuhan Yesus berbohong. Iya. Yang berbohong pasti kan kita tahu secara logika pasti yang berbohong itu adalah ular, menyuruh manusia, kan itu iblis. Ular itu kan itu iblis, menyuruh manusia, menyuruh Adam dan Hawa untuk memakan buah itu supaya mereka sebenarnya bukan apa, dia menyuruh itu supaya mereka tahu bahwa mereka itu manusia, bukan manusia utuh. Sebenarnya kan dulu mereka tidak mengerti bagaimana cara berpakaian, apakah mereka punya pakaian atau tidak, kan? Jadi dengan memakan buah itu, maka mereka akan menjadi manusia yang manusia yang utuh, yang berbuat dosa, yang bisa, yang ada dosanya itu. Makanya dia menyuruh. Ular itu cerdik. Cerdiknya bukan cerdik kayak mana bilangnya, menyuruh orang untuk masuk ke jurang. Berat berat. Jadi dalilnya dari mana Mbak? Jaringan juga putus-putus. Iya, jaringan. Dalilnya dari mana diambil itu? Di sini dikatakan bahwa iya, dari mana diambil jawaban ini? Dari kitab mana? Atau hanya asumsi saja? Memang kan seperti yang Bapak tadi kan, yang Bapak baca tadi kan, bukan apa? Ini iya, di pemikiran ya Bang. Ya sementara di sini saya baca dikatakan ketika engkau memakannya, kamu sama seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Tetapi setelah mereka makan juga mereka tidak mati. Yang mana yang berdosa di sini? Yang berdosa itu kan adalah ular, Bang. Tapi di sini mereka tidak mati. Memang sebenarnya buah itu bukan macet. Iya. Bawa ke depan aja. Gimana Mbak? Silakan dijawab. Terjun bebas dia Pak Dehe. Pak Dehe keras banget sih.
sampai dia terjun bebas. Macam mana Pak De? Yang ringan-ringan dulu lah, kelas ringan yang ringan dulu gitu. Mic-nya dibuka Pak, mic-nya. Iya Pak Ustaz. Kalau dia bisa jawab tadi Pak Ustaz, dia kan lagi nyusun skripsi. Saya mau tanya dia, mengapa kerajaan Allah itu lebih diutamakan yang pakai sandal daripada yang tidak pakai sandal? Saya beratkan sedikit lagi, kalau dia kan lagi belajar. Bisa betul juga itu ya. Iya betul juga sih. Iya, saya juga agak baru dengar Pak Ustaz, sehingga saya bertanya-tanya terus ini. Mengapa yang tidak pakai sandal lama masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi yang sandal cepat? Aduh. Naikin lagi dia Pak Ustaz kalau ada. Tadi siapa namanya? Putri Setia. Putri Setia. Putri Setia. Putri Setia nggak ada. Kabur deh. Oh. Jadi semestinya dia boleh bertanya, dan kalau dia nggak tahu, dia tanya kepada dosen biar lebih tahu lagi. Tadi Ibu Menteri Keuangan mana? Ibu Menteri Keuangan kan lagi konslet juga sama Pak Dehe. Kan gitu. Naiklah ya. Iya Pak Dehe, Ibu Menteri Keuangan marah-marah sama Pak Dehe. Gimana? Ini Menteri Keuangan ini Nasrani apa Pak Ustaz? Adpen dia. Oh, soalnya saya dapat info kemarin dari orang-orang yang masuk ke rumah saya, katanya dia bukan Nasrani. Nah, saya undang nih coba. Tadi minta naik dia. Wah berat, takut kayaknya Ibu Menteri Keuangan dengan Dehe, Bapak Dehe. Aduh, takut kayaknya, nggak mau diundang. Ternyata sekolah pendeta tadi manggil Pak Ustaz Abang, dia rupanya sederajat. Sekolah bakso dan ya. Halo, selamat malam. Halo, malam. Malam, Kristen Islam bang? Kristen bang. Open cam dulu bang. Oh, Anda nggak bisa open cam bang. Sorry bang. Gini, saya turunkan dulu, abang ya. Gini, kenapa saya turunkan? Karena wajib open cam. Kalau Anda tidak bisa open cam bang ya, maka Anda pinjam milik kerabat atau milik teman agar bisa membuka kamera untuk ikut diskusinya gitu ya. Berat emang pada hari ini lawannya. Nggak ada yang tembus sama Pak Dehe. Iya. Halo, selamat malam Ella Siregar. Selamat malam. Malam. Halo. Ya, silakan open cam-nya, Mbak. Bentar. Iya, juara bertahan. Oke, Mbak. Mbaknya dari Kristen atau Islam?
Kristen. Kristen. Anda naik mau bertanya atau mau ditanya, Mbak? Ini teman saya, Pak Dehe itu juga Kristen Protestan dia. Ini mereka bertanya nanti Pak Ustaz katanya. Boleh silakan kalau mau nanya. Enggak, itu tadi soal judulnya. Apa? Yang Mazmur 34 ayat 1 ya? Mazmur? Menyembah Tuhan. Ini coba Kak Museum. Omat, kalau menyembah itu yang saya sampaikan tadi di Yohanes 4 nomor 22. Yesus menyembah Tuhannya. Gitu. Yohanes 4 nomor 22, Yesus menyembah Tuhannya. Yesus menyembah Tuhannya. Iya. Mana di situ? Mau saya bacakan, Mbak? Nih, Mbaknya perhatikan ya. Yohanes ya 4. Oke? Nomor 22 ya. Kata Yesus seperti apa? Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal? Kami, kata Yesus dengan murid-muridnya, menyembah apa yang kami kenal. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi, kata Yesus. Jadi di sini Yesus sedang bicara dengan perempuan Samaria. Ya, kan kayak gitu. Dia sedang bicara dengan perempuan Samaria tuh. Ya. Lalu dia berkata, perempuan Samaria, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Lalu Yesus dan murid-muridnya berkata, Yesus, kami menyembah apa yang kami kenal, gitu. Jadi di situ Yesus punya Tuhan. Tuhannya siapa Yesus ini? Nih. Pada waktu itu berkatalah Yesus. Kenapa? Jauhin. Kecilin, jangan zoom banget. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Tuh. Yesus punya Tuhan dia seorang hamba Yesus itu. Ya itu dia ngajarin murid-muridnya berkata kayak gitu, maksudnya itu. Ngajarin murid-muridnya berkata seperti itu. Ngajarin murid-muridnya berkata seperti itu. Kalau gini Mbak, kalau Anda katakan bahwa Yesus sedang mengajari murid-muridnya, aku bersyukur kepadamu Bapa, berarti kepada Tuhannya, betul? Kata Yesus kepada murid-muridnya, itu berarti dia lagi ngajarin murid-muridnya. Lagi ngajarin murid-muridnya. Gimana kata Yesus? Aku bersyukur kepadamu, gitu. Iya begitu kalimatnya, dia ngajarin supaya murid-muridnya tahu kemana mereka. Tuhan membutuhkan. Waduh. Jadi gini Mbak, ya itu bukanlah pengajaran Yesus terhadap muridnya, tapi ajakan juru selamat. Coba lihat perikopnya. Bukan sedang mengajarkan muridnya. Kalau mau selamat, kata Yesus, maka ya ikuti dia, menyembah Bapa yang di sorga. Kayak gitu. Bukan berarti dia sendiri yang menjadi Tuhan, bukan. Karena apa? Karena Yesus di Matius 7 nomor 22, dia akan mengusir orang-orang yang menuhankan dirinya, gitu. Nggak percaya. Buka kitab Anda, ya. Nih, Mbak. Nih, saya bukakan, Bu. Nggak percaya. Matius 7:22. Mbak baca dulu ya. Nih. Matius 7 nomor banget gitu. Nih. Gede banget tulisannya, maksudnya kecilin aja. Biar kelihatan gitu. Ayat sebelumnya sama ayat sesudahnya gitu loh.
Nih ya. Nah, Oke, nih. Kata Yesus, pada hari terakhir banyak orang akan berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu? Mbak, saya mau tanya, yang memanggil Yesus Tuhan agamanya apa? dia Kristen. Apa kata Yesus nih? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, tuh. Saya ngomong itu pakai data, pakai bukti, Mbak. Bagaimana Yesus mengajarkan gitu. Anda percaya nggak dengan Paulus? Mbak? Aduh. Ketawa pula pada ya. Aku dia sama Paulus. Langsung loncat, langsung terjun bebas Mbaknya. Kenapa Mbak? Waduh. Aduh. Udahlah, semoga dia dapat hidayah ya, kayak gitu aja dah. Halo, selamat malam. Juan. Malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam, Mbak? Iya, Pak Ustadz. Ada yang mau disampaikan? Soalnya kita diskusinya dengan Kristen gitu. Saya mau bertanya kepada Pak Dehe itu. Hah? Nanya Pak Dehe? Oh iya, silakan. Saya udah lama ini mengikuti acara Pak Ustadz kan. Saya selalu melihat Pak Dehe ikut di sini. Jadi pertanyaan saya, Pak Dehe kayaknya ragu sama Alkitabnya. Lalu bagaimana tanggapannya tentang Islam? Itu aja Pak Ustadz. Oh ya, bagaimana tanggapannya tentang Islam katanya Pak Dehe? Itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab lah Pak, nggak apa-apa juga. Oh iya, kirain nggak turun ya. Jadi begini Pak Ustadz, jadi kata Ibu tadi kenapa ragu dengan kitabnya? Ya Bapak Ustadz sendiri sudah membaca kan tadi seperti yang tertulis di Matius 7 ini ayat. Bunyi apa itu Pak? Kayak bunyi bom. Aduh. Ulang penjelasannya. Jadi lagi di blender jus ini makanya saya mati Pak Ustaz. Oh gitu. Kira-kira bunyi bom. Ini lagi ngumpul di sini. Jadi bukan keraguan, tetapi saya carilah kebenaran Pak Ustaz sesuai dengan kitab Matius tadi pasal 7 ayatnya 20. Berapa tadi Pak Ustaz? 22 ya. Pasal 7 22 sampai 23. 23 di situ kan bolak-balik kalimatnya. Kadang kita umat yang percaya kepada Tuhan Yesus pun kadang-kadang bertanya kita. Setelah saya bertanya ini sebagian kawan-kawan juga kenapa bertanya? Apa aku kurang percaya lagi? Jadi karena belum begitu jelas di hati saya sehingga saya bertanya. Lalu bagaimana pendapat saya dengan umat muslim? Umat muslim adalah orangnya baik-baik semua. Yang saya sudah temukan belum pernah ada yang berbuat jahat kepada saya. Jadi baik, itu intinya. Begitu Pak. Oke.
Ya, beliau masih belajar ya. Kalaunya beliau kata beliau apa yang diyakini, beliau yakini nanti ya kalaunya Islam, Kristen kan kayak gitu, hak beliau memilih gitu ya. Jadi beliau banyak dulu belajar, mau belajar dulu katanya. Belajar mana yang benar, mana yang salah gitu. Oke, pasien selanjutnya. Ini moderator nih yang naikin nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya bang, Islam bang. Islam lah Ustaz. Saya berapa kali naik ke Ustaz. Ya itulah setuju buat penyampaian dari Bapak apa Dehe. Pak Dehe. Pak Dehe sudah mau mencari kebenaran. Itu. Mudah-mudahan sering dimasuk di roomnya Ustadz Usuf ini. Mudah-mudahan ya untuk dikasih jalan menuju ke hidayah. Amin ya rabbal alamin. Karena saya suka dengan penyampaian dari Pak Dehe. Itu mudah-mudahan kebenaran itu menjangkau hati serta pikirannya. Betul. Kita ini Pak Dehe ya, buat teman-teman Muslim, Mas ada di debat ini bukan untuk memusuhi kalian. Karena apa? Musuh kalian itu terbesar itu Bible kalian sendiri. Itu. Karena apa yang disampaikan dari teman-teman Muslim, salah satunya dari Pak Ustadz ini, itu bukan untuk mengajak kalian untuk masuk Islam, bukan. Itu bukan ada di ajaran orang Muslim. Karena orang masuk jadi mu'alaf masuk Islam itu satu-satunya itu jalan dari Allah, tak bisa dipaksakan. Itu mudah-mudahan Pak Dehe ya, mudah-mudahan selalu mempelajari apa yang diisi Bible-nya. Itu mudah-mudahan bisa membuka pintu hatinya, bukan buat Pak Dehe juga, buat teman-teman yang oten-oten yang di bawah. Hilangkan dulu itu apa namanya doktrin-doktrin dari pendeta, pelajarin isi Bible-nya sendiri. Kita ini sama ciptaan Allah, walaupun Anda gak mengakui bahwa Allah itu Tuhan Anda gitu loh. Karena Yesus gak pernah mengaku dirinya itu Tuhan gitu. Mudah-mudahan kita sebagai manusia sama-sama ciptaan Allah, walaupun Pak Dehe sama teman-teman istilahnya gak mengakui Allah itu Tuhannya, mudah-mudahan bisa terbuka hatinya. Karena itu Pak Dehe ya. Itu aja sebenarnya. Kalau apa di Yohanes ya 17 nomor 3 itu pernyataan Yesus itu udah final sebetulnya di situ. Itu. Karena Yesus itu bukan Tuhan. Itu hanya sebagai utusan. Itu aja sebetulnya udah final gitu loh. Kalau dibelajarin benar-benar gitu. Oke. Itu. Ya itu aja Pak Ustadz ya. Mudah-mudahan Pak Dehe selalu mendampingi Pak Ustadz Usuf. Mudah-mudahan dari berteman seperti ini, mudah-mudahan jalan kebenaran itu diraih, mendapat hidayah dari Allah. Itu aja. Oke. Terima kasih Pak. Oke Bang. Pak Dehe ya. Yuk. Ya. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Nah, selamat malam Ibu. Bu Menteri Keuangan, buka kamera dulu. Suaranya menggelegar kali sih. Oh ya, kurangin. Ehonya ketinggian, cempreng jadinya. Baru habisnya nyanyi tadi Pak Ustadz, jadi nggak di setel. Oh.
Kenapa ibu minta naik? Maaf ya Pak Ustadz, kita kok nggak pernah kelar-kelar ya. Jadi saya setiap di roomku selalu Koreana nggak naik ke Pak Ustadz Pei. Gitu jadi saya jadi nggak enak, nggak kelar gitu. Pada nggak nyenyak kawan-kawan. Oh gitu. Tapi jangan konslet sama Pak Dehe. Lalu Pak Ustadz bilang begini, undang Pak Dehe gitu. Ada 5-10 orang Koreana undang Pak Dehe. Ya elah, ada apa dengan Pak Dehe ya? Ada Pak Dehe salah arti tentang ular. Pak Dehe, ente salah arti katanya. Gimana sih? Pak Ustadz, tolong jangan diturunkan terus aku ya. Aku kelar dulu, kelar. Selalu enggak yang turun gimana ya? Ada aja salah teknis yang apa namanya? Pak Ustadz bilang mendengung gitu. Akhirnya saya jadi nggak enak. Ini kalau ini bagus, saya bilang bagus gitu. Kalau mantul ya mantul gitu. Iya, kenapa Pak Ustadz nggak sengaja, tapi salah teknis terus. Ini ehonya kekencangan Bu. Masih kekencangan ya? Nggak usah pakai eho lah, biasa aja. Kan diskusi. Iya. Oke, saya cabut. Oke. Nah, bagus ini jauh. Ya, bagus jauh. Iya, kemarin masa jadi Menteri Keuangan gak sempat beli mic bagus. Nggak mungkin lah. Bagus ini dengarnya. Ya, kita kelarkan dulu masalah ular yang salah arti. Itu urusan sama Pak Dehe. Gimana? Ibu nggak mau jujur, yang bohong siapa coba? Ya itu dia, Pak Dehe nggak tahu kronologisnya seperti apa gitu. Ya Pak Dehe, mana dalilnya Pak Dehe tadi? Mana dalilnya? Kejadian 3. Langsung ditantang Pak Dehe, ya langsung. Makan aja langsung Pak Dehe. Langsung nantang sama Pak Dehe. Ya. Kejadian 3. Bu, saya tinggal sebentar ya. Saya ngambil air putih. Lanjut sama Pak Dehe dulu bentar. Aduh. Baiklah. Itu judulnya Pak Dehe. Ya. Dengar ya, kedengaran ya. Judulnya manusia jatuh ke dalam dosa. Iya. Ya. Jadi kejatuhan manusia yaitu ciptaan pertama Adam dan Hawa ke dalam dosa ya. Iya. Kita nih clear dulu kita berdua ya Pak Dehe supaya selesai ini. Saya baca ya satu persatu ya. Iya, silakan. Adapun ular ialah yang paling cerdik di segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Berarti paling cerdik di antara binatang ya. Sepakat? Cerdik itu di atas rata-rata dari binatang. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Kata si ular kepada perempuan itu, yaitu si Hawa ya. Ayat 2. Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah-buah pohon dalam taman ini boleh kamu makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, kata si perempuan, istrinya si Adam ya, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Begitu firman Tuhan, kata si Hawa. Orang itu bercakap-cakap nih ceritanya. Ular cerdik dengan si perempuan. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, ya kan? Sekali-kali kamu tidak akan mati, Hawa. Katanya. Suaminya lagi pergi nih, dia pengaruh istrinya. Yang kelima, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, kata ular,
dan kamu akan menjadi seperti Allah, seperti Tuhan ya, kata ular. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ini cerdiknya ya. Itu arti cerdik di atas harus diketahui Pak De, bahwa jatuhnya manusia dengan kecerdikan ular. Keenam, perempuan itu melihat, tertarik dia bahwa pohon itu baik dan untuk dimakan, sedap kelihatannya. Lagipun pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambilnya dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya bersama-sama dengan dia. Suaminya pun ikut memakan. Adam ya. Oke. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka tidak berpakaian, tidak berbaju ya. Lalu mereka menyematkan daun pohon ara dan membuat cawat. Nah, efek dari mereka memakan itu, langsung mereka tahu bahwa mereka itu tidak di dalam kesucian lagi. Itu artinya ya Pak De. Tadinya mereka suci karena sudah memakan, sudah berdosa, mereka sudah tidak berbusana lagi. Tanggal gitu. Orang Batak bilang udah jatuh gitu. Mereka sudah di dalam dosa, sudah terperangkap dalam dosa, pengaruh dari si licik tadi. Oke. 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah, nah ini udah langkah ketakutan yang manusia nih, yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah si Adam dan si Hawa. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dan taman. Mereka sembunyi ketakutan karena sudah bersalah ya. Tetapi Bu Karyana, ya, Bu Karyana, Anda baca satu perikop, orang-orang juga udah pada baca itu. Ya, yang kita mau bahas itu apa konteksnya gitu? Apa masalahnya? Padahal kan mempertanyakan saja ya, yang dusta itu Tuhan apa ular? Kalau kita baca semua ya, habis waktu. Ini, judulnya licik. Judul pertama, jatuhnya manusia ke dalam dosa. Ya, manusia jatuh ke dalam dosa karena sudah terpengaruh memakan buah larangan. Nah, yang licik siapa? Ular. Pak Dehe nggak mengerti sumber ular ini dari siapa. Itu. Jadi semua harus dibaca dulu. Ya kan? Bagaimana mau memberi pengertian kalau nggak dibaca, Pak Ustadz? Iya kan ada Alkitabnya di situ. Nggak mungkin Pak Dehenya nggak baca satu perikop, Bu. Nanti kalau saya jelaskan secara singkat, ngarang. Giliran dibaca, semua juga tahu itu gimana. Pak Dehe, coba perikop yang mana yang Pak Dehe nggak mengerti di sini? Yang saya tanya itu, yang berdusta di ayat 1 sampai 5 ini ular, iblis atau Tuhan? Karena di sini dikatakan jika engkau memakannya kau akan mati. Ya. Jadi Pak Ustadz, pengertian Pak Ustadz, ada nggak tertulis 1 hari bagi manusia 1000 tahun bagi Tuhan? Ada tertulis di Alkitab? Di Alkitab? Ya, ada ya. Satu doanya Nabi Musa, yang kedua catatan Petrus. Bukan dari Tuhan itu. 1 hari bagi manusia, 1000 tahun bagi Tuhan. Begitu biar mengerti, Pak De. 1000 tahun bagi manusia, 1 hari bagi Tuhan. Iya, betul. 1 hari bagi manusia, 1000 tahun bagi Tuhan. Dalilnya di mana? Di hari-hari itu, Pak De. Makanya ada banyak, Pak Ustadz, ada banyak pengertian gini tentang Yesus yang disalib. Di sebelah kanannya dia bilang gini, hari ini kamu bersamaku di Firdaus. Kok Yesus bohong? Hari ini padahal dia metong katanya. Ini yang nggak mengerti pengertiannya. Hari ini itu nggak langsung blok gitu. Begitu, saudaraku. Jadi Pak Dehe harus coba dulu, baca dulu. Jawabannya apa ini, Bu? Jawabannya apa ini, Bu? Jawabannya nanti kita ke Petrus dulu habis ini.
Kan sudah jelas di situ ular berbohong, cerdik. Di mana ayatnya ular berbohong dan cerdik? Saya belum baca. Kan sudah dibilang di atas kan. Nih. Kan Allah mengatakan perempuan itu berkata, lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah-buah pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah-buah pohon yang ada di tengah taman itu Allah berfirman jangan kamu makan, atau raba buah itu nanti kamu mati. Begitu loh. Itulah dibilang perempuan itu kepada ular itu. Tapi ular itu menjawab yang empat. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Itu tipu daya muslihat dari ular itu. Oke? Melainkan yang nomor 5 ini, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka. Ini tipu muslihat ini. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Mana mungkin tidak mereka? Jawab aja Pak De. Menjadi seperti Allah kan? Bohong kan? Yang bohong itu ular. Mana ada dia jadi Allah? Gak ada kan? Ayat berapa ular berbohong? Nih. Yang mana ini? Ayat 4 dan 5. Itu perkataan ular yang berbohong. Masa itu aja nggak mengerti Pak De? Aduh, kasihan banget deh. Bentar. Ini. Pak De, saya bacakan dulu biar netral gitu ya, biar teman-teman juga tahu gitu ya. Kejadian 3 ya Pak De ya. Iya, kejadian 3. Saya bacakan ya biar netral gitu. Kata Bukaryana 4 dan 5 ayatnya ular berbohong. Adakah seperti itu? Ya. Nih, saya besarin. Mulai dari 1, Ustaz, biar 1, baik. Ya. Baik, biar paham penontonnya. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah taman Allah berfirman jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Yang keempat, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, ini kata ular ya, sekali-sekali kamu ya tidak akan mati. Kata ular gak akan mati kalau makan buah itu. Nah, tapi kata Allah ya, kalau makan buah itu akan mati gitu. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, pada waktu nih ya, tertulis Bu, pada waktu. 4 dan 5 adalah perkataan ular Pak Ustadz. Ya, bentar. Sambung. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka dan kamu menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kebohongan ular 4 dan 5. Betul? 4 dan 5 adalah kebohongan ular. Itu kata-kata ular. Ternyata tidak jadi Allah, malah mereka tidak berpakaian. TALAJAENG. Itu jawab, silakan dijawab Pak De. Ya, jadi di sini tidak ada ular Bu. Di sini bahkan setelah mereka makan buah pohon itu, mereka hampir sama dengan Allah, mengetahui hal yang baik. Di mana berbohong di sini? Tidak ada. Pak De, 4 dan 5 adalah perkataan tipu muslihat dari ular. Iya, tetapi mereka makan di sini tidak mati. Coba 2 dan 3, dengarkan Pak De. 2 dan 3 adalah perempuan itu mengulangi perkataan Allah. Tetapi perempuan itu mengatakan, lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan, tapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman jangan kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu mati. Dia mengulangi perkataan Allah. Si Hawa, nyatanya dia bilang begitu, dia pun terpengaruh sama ular dengan perkataan 4 dan 5. Oh, menjadi Allah. Makanya
Awal dari dosa adalah Hawa, perempuan. Tapi dia memberikan kepada suaminya ikut jatuh ke dalam dosa. Itu, saudaraku. Jadi jelas ini liciknya si ini ya, liciknya si iblis. Mati nggak? Tapi Pak Dewa nggak percaya bahwa iblis itu adalah masuk ke dalam ular itu. Tapi nggak mati kan? Nggak mati mereka setelah makan buahnya? Pak De. Enggak, saya tanya ibu dulu. Saya tanya ibu, mati nggak mereka? Pak De, si Thomas. Pak De percis kayak si Thomas. Enggak, ibu jawab sesuai data, nggak usah ngawur. Dijawab dulu Bu, mati atau kagak gitu. Mereka ketika mereka makan, mati nggak? Itu pertanyaan saya, mati nggak? Ya matilah menggantikan Yesus. Yesus mati menggantikan 4000 tahun kemudian. Nggak ada mati. Di sini mereka nggak mati. Untuk itulah datang menebus dosa manusia. Karena beranak cicit engkau penuhi seisi bumi ini. Itu harus dilaksanakan, harus terlaksana. Untuk itu Yesus turun. Diutus. Anda mengatakan berulang-ulang diutus. Diutus itu untuk apa? Untuk dosa si Adam si Hawa, dosa Pak De, dosanya Pak Ustadz, dosa Karyana. Aduh, bu. Kata Pak Dehe ini ya waktu dimakan buahnya tuh ya, waktu kejadian makan buah ya, pada waktu makan buah Adamnya mati atau kagak sama istrinya? Karena kan kata ular kalau makan buah tuh kau tidak akan mati. Itu kata ular. Kata Tuhan kalau kau makan itu buah kau akan mati Adam. Nah waktu dia memakan, Adam dan Hawa ini memakan, mati nggak itu? Pak Ustadz, itulah kaitannya Paulus mengatakan hukum Taurat dibatalkan, tuntutan hukum Taurat. Tuntutan Paulus, Bu. Itu harus mati. Yang ditanya apa? Jawab apa ibu ini? Pak Ustadz, ini aku katakan ya, sejujurnya ini. Kejadian sampai Wahyu adalah menceritakan tentang kasih Yesus. Ya, kasih Yesus itu sama dengan kasih Bapa. Kasih Yesus, laut kurang menceritakan kasihnya, langit kurang untuk kertas, langit kurang untuk menceritakan tentang kasih Yesus. Ini merebut ini dari pertanyaannya, yang mana yang bohong, Tuhan atau ular yang bohong? Kenapa ke Paulus ke Taurat pula? Kenapa pula Tuhan bohong? Nggak pernah Tuhan bohong. Iya, makanya ditanya yang mana yang bohong, iblis atau ular atau Tuhan yang bohong di kejadian itu. Saya mau tanya, Pak Ustadz, yang menuliskan ini, Pak De, yang menceritakan ini siapa? Ini kejadian ini. Nggak tahu, saya belum bertanya lagi. Pak De nggak tahu siapa yang menceritakan kejadian ini. Ya si Musa lah. Aduh, bukan Pak Dehe yang bercerita ini kan kejadian. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Musa semua yang menceritakan ini. Iya betul Musa, tetapi Yesus belum lahir, ada kan Musa. Ini ilmu ya, ini ilmu. Awalnya. Pak De nggak ngerti kan? Itu aja Pak De nggak ngerti. Bukan nggak ngerti. Tentang yang lain. Yang saya tanya, mati nggak setelah makan? Udah mati Yesus untuk itu. Adam dan Hawa mati karena umur, usia. Berarti bukan karena mereka makan buah di tengah-tengah. Yesus mati menanggung itu Pak De, menanggung dosamu. Baru lahir Yesus di perjanjian baru. Aduh. Iya. Coba ibu cek satu persatu kejadian sampai selesai itu tidak ada disebutkan nama Yesus di sini. Coba baca. Di mana? Ya nggak ada lah perjanjian baru, perjanjian lama nggak ada. Katamu Yesus yang nebus. Ya, tapi Yesus sudah ada sebelum ada. Bagaimana cara Yesus menebus dosa-dosa Nabi Musa dan lain-lain sementara dia belum lahir? Coba jelaskan ke saya. Percaya nggak? Ginilah Pak Ustadz, aku ceritain dulu kronologis dari awal ya, boleh nggak? Boleh nggak Pak Ustadz? Bukan gereja Bu. Jawab dulu pertanyaanku. Kita tanya jawab.
Pak Ustadz, sudah berbulan-bulan Pak Ustadz nggak ngerti-ngerti. Sebenarnya aku ceritain cuma 10 menit udah langsung ngerti Pak Ustadz. Benar? Jangan. Pak De, biarin aja dari situ Pak De dengan kebodohannya. Biar aja Pak De dengan kebodohannya. Bukan kebodohan ini Bu, ini kita Cuma suci. 10 menit saya ceritain awal A sampai Z. Artinya Kau dari telepon hilir dari sampai Monas pun hulu. tidak terjawab ini, tidak terjawab. Ya, tidak terjawab. Nggak terjawab. Tidak terjawab. Kau undang pendeta yang ada Roh Kudus, ini Jangan tidak melebih-lebihkan. terjawab kalau kita pakai dalil. Itu Kudus asumsi. akan mengajarimu kalau kamu berdoa sungguh-sungguh. Akan mengajarimu. Yang saya tanya di kita, bukan asumsi, bukan tafsir. Saya juga bisa kalau tafsir bisa. Siapa yang tafsir kita aja? Giliran aku baca tadi, terangkan aja. Giliran diterangkan tafsir, makan Nah gimana? itu nggak ada dalilnya Ibu Menteri Keuangan. Nggak ada dalilnya yang Ibu terangkan itu, makanya Pak De, jangan. anak sekolah nggak Pak De, gini ya. Pak De, sudah mengerti kebenaran, menolak kebenaran, hukumanmu di neraka. Oh, saya suka di neraka, Yeah. biar kamu di neraka Yeah. juga. Ya. Kalau Pak Ustadz, saya tidak bilang apa-apa, no comment, no comment. Tapi Anda seorang Kristen mengatakan Kristen, ya, Anda bilang Tuhan itu berdosa, apa Tuhan itu bohong? Saya itu Bukan. bertanya, saya tidak Tuhan yang berbohong, menuduh Tuhan yang berbohong. tidak Anda bilang, Tuhan. cuma karena koin-koin aja Pak De, karena koin-koin, Anda terima? Neraka jawabannya. Apa koin-koin? Di sini banyak koinku kalau mau. Ada beberapa koin di sini kalau mau. Ya udah, nggak usah berspekulasi dalam agama. Nggak usah berspekulasi. Aduh, jawabannya Udah paham aku. ngawur jawabannya. Kalau nggak Rata-rata tahu, begitu. Rata-rata kalian begitu. Terlambat merdeka. Selama merdeka, yang saya tanya yang ada di sini. Terlambat merdeka. Sampai minum saya keselak ini, ya. Sama-sama Menteri Keuangan tidak bisa menjawab rupanya. Tidak bisa menjawab Ibu Menteri, nggak bisa. Memang berat ini, berat. Ya, sudah dijawab. Kalau kita sesuai dalil, nggak bisa. Apa artinya Paulus mengatakan batal tuntutan hukum Taurat itu batal? Artinya nggak langsung mati, Yesus turun untuk itu, Pak Dehe. Tapi Anda pergi ke yang lain-lain, bukannya menggali Alkitab itu, cari kebenaran gitu. Paulus Berat ini, berat. Tidak ada hukum Taurat ini, belum lahir Paulus. Pak Dehe, yang diinginkan manusia nggak keinginan Tuhan. Rencanamu bukan rencanaku, keinginanmu bukan keinginanku. Ya, yang kamu inginkan bukan yang kuinginkan kata Tuhan. Ya Semua iyalah. yang diinginkan manusia bukan Masa kau keinginan contoh Selalu berdebat denganku berbanding itu lurus, kan terbalik. Tuhan, keinginanmu. Aduh. Keinginan Tuhan dengan manusia. Karena kamu, kita adalah manusia dosa. Begini Bu Iriana, ya. Menolak kebenaran, Kamu nanti hukumannya neraka. Biar Udah tahu berdebat kebenaran, kita. ditolak. cari kawan lagi yang lebih hebat ilmunya, baru Ilmunya di mana? Mana ilmunya Pak De? Mana coba ilmu Pak De mana? Cuma menentang karena Pak De menentang Kristen lalu kamu hebat. Gitu. Saya Mana hebatnya? Kristen, saya itu bertanya. Pak De, ayo. Beda. Offline yuk. Aku di Medan. Saya itu bertanya, bukan menentang. Ada harus Pak De di mana? Di mana Pak posisi? Di Medan kah? Bukan aku di Medan. Sedang duduk sekarang, sedang duduk di kursi. Dan ya di kursi singgah sana dengan mendapat koin dengan gaya-gayamu. Aduh, buat Spekulasi apa? dengan ilmu Tuhan. Kamu berspekulasi dengan ilmu Tuhan. Rokok jawabannya. Kamu sok tahu, tapi jawabannya Kalau Pak apa? Ustadz tidak ada tuntutan apa-apa karena beliau tidak tahu tentang itu. Kamu tahu kebenaran, kamu menolak. Rokok hukumannya. Anda salah
pengertian. Saya itu bertanya. Ilmunya Pak Dehe mana? Masih mending Pak Ustadz. Lah itu Gak ada ilmu, gak ada. Gak ada pengetahuan. Jangan di sini gak ada pengetahuan. Jadi Pak Ustadz, besok Pak Dehe jangan di sini lagi ya. Ini hanya membranding orang Kristen. Oh, jangan dulu kerjaan sana. Berspekulasi terhadap agama. Berspekulasi terhadap agama. Jangan buat lagi di sini Pak Dehe ini. Ayo kita ketemu yuk. Ayo ketemu. Di mana? Ya. Di mana? Cie janjian. Cie ujung-ujungnya janjian. Ada maksud. Bentar lagi aku buka room. Masuk ke roomku. Bentar lagi berdua. Iya. Oke. Jadi Ibu Iriani ini katanya punya ilmu. Saya bertanya satu lagi, ini masih belum imbang ini. Saya nggak bilang saya punya ilmu, Pak De. Saya nggak bilang saya punya ilmu. Saya masih bertanya Ilmu lagi. saya hanya dari Tuhan. Iya, dari Tuhan itu saya mau tanya ilmumu lagi itu dari Tuhan. Pak Ustaz, Pak De ini tahu bahwa dia salah, tapi dilakukannya. Coba. Mau nggak Kita ditanya? tahu kebenaran. Masa dia mempelintir katanya Tuhannya berbohong? Kasihan keluargamu, Pak De. Bu, itu udah selesai kata Pak Dehe ya. Beliau nggak nanggapi. Dia punya pertanyaan baru. Mau nggak Ibu ditanya? Boleh, silakan. Boleh. Jadi di mana di dalam Alkitab Ibu Menteri? Tadi kan ular tidak bisa jawab ya. Di dalam Alkitab kita orang Kristen. Ular ya. Oke. Di mana terdapat bahwa poligami itu tidak diperbolehkan. Sementara nabi-nabi sebelum kita atau sebelum Yesus lahir pun ketemu langsung dengan Tuhan, maka mereka bisa berpoligami. Contoh Salomo bahkan beratus-ratus istrinya. Lalu kenapa kita sekarang ini tidak diperbolehkan poligami? Di mana di dalam Alkitab terdapat tulisan-tulisan itu? Coba dijelaskan. Oke. Sebenarnya Pak De baru kita baca tadi tentang Adam dan Hawa. Adam 1, Hawa 1. Ya. Gak diciptakan Hawa 5 ya atau 4. Tapi jatuhnya manusia ke dalam dosa, bumi ini sudah dikuasai oleh iblis. Kita ini berbebas-bebas. Kenapa di zaman Nuh dimusnahkan? Karena itu juga kawin-mawin, ya kan? Bu, sabar, Bu. Ibu. Pertanyaannya gini dari Pak Dehe ya. Tadi ya, mana larangannya berpoligami? Itu pertanyaannya gitu loh. Malah ke Adam sampai ke Nuh sampai kemana-mana jelasinnya. Ayatnya dulu Ibu tunjukkan, baru Ibu narasikan gitu. Dalilnya dulu mana? Iya. Kamu cari kejadian sampai wali tidak ada dalilnya melarang berpoligami. Tapi berhikmatlah. Ya. Adam diciptakan satu, Hawa diciptakan satu, berpasang-pasangan. Di zaman Nuh berpasang-pasanganlah ke dalam perahu. Ya, perahu Nuh berpasangan semua, bukan ada berdabel-dabel. Itu pertanda. Jadi nggak ada. Gini loh, semua serba dalil, semua ditulis. Yesus kamar mandi mana ditulis? Yesus mau ke apa? Makan mana ditulis? Nggak semua dituliskan. Tapi berhikmatlah. Artinya merpati aja setia sama istrinya, merpati. Pak De ini mempelintir supaya dia berpoligami. Ada rencananya itu. Itu yang di dalam hati ada. Pak De yang dituduh mau poligami. Iya, jawab loh Pak De. Keinginan mau berpoligami sehingga Anda mau pindah agama. Merokok. Jadi intinya merokok begitu. Neraka Pak Dehe. Pak Dehe, aku undang di rumahku ya. Karyana Siringoringo.
itu sesuai dengan KTP, aku undang di roomku. Silakan datang. Jadi begini, Pak Ustaz. Begini Bu Siringo-ringo, jawabannya memang tidak ada dari kejadian sampai ke Wahyu. Itu hanya tafsiran orang Kristen saja. Itu jawabannya tepat. Selesai. Biar saya kasih jawaban. Tafsiran. Bukan tafsiran. Lah mana dalilnya, kasih tahu. Berhikmat, orang Kristen berhikmat, mengerti kan? Merpati aja pasangannya satu. Adam dan Hawa diciptakan hanya dua. Di zaman Nuh berpasang-pasangan, ayam berpasangan, ini berpasangan. Itu pertanda hikmatnya bahwa kita hanya ya satu suami satu istri. Nah terserah. Kenapa oke, aku jawab. Kenapa di zaman Salomo 1000 istrinya? Itu sesuai dengan zamannya pada saat itu, belum ada hukum boleh bunuh-membunuh. Dia bilang mata ganti mata, tangan ganti tangan, ya kan pada saat itu. Tapi bukan jadi sekarang juga harus istri kita jadi 1000 atau 700. Begitu Pak De, berhikmatlah. Iya, jawabannya nggak ada dalam Alkitab gitu. Anda mengatakan jawaban dalam Alkitab nggak Anda baca. Kalau Anda baca Alkitab A sampai Z, Anda pasti mengerti. Iya, jawabannya itu di mana? Itu yang saya tanya, dalilnya itu di mana sehingga orang Kristen tidak diperbolehkan 2 istri atau 3, 4, 5 sampai 10. Di mana? Di mana Tuhan Allah berfirman kepada si A, cukup 1 istrimu, tidak boleh 2. Di mana? Nggak ada. Tidak ada dalilnya Pak De. Tidak diajak berpoligami. Kenapa berkoar-koar Ibu Siringo-ringo kalau nggak ada dalilnya? Itu kan hanya dalil-dalil asumsi orang Kristen sebenarnya. Apa asumsi? Bukan asumsi itu. Ya udah keluarkan dalilnya biar aku baca begitu. Pak De. Ya. Aku ini ya. Aku single parent. Ya. Aku boleh nggak? Ada mengatakan gini, ya kalau takdir mengatakan sampai 5 kali aku kawin, itu pilihanku kan? Ya pilihanku. Bisa aku 5 kali kawin, boleh. Tapi kalau kita berhikmat, ya sudah meninggal sudahlah. Apain lagi? Begitu kalau orang Kristen itu tidak bersedia menambah 5, 6, 7 kan begitu. Gak ada dalilnya Pak De. Jangan cari-cari dalil supaya Pak De bisa berpoligami. Kalau berpoligami Bu tidak ada yang ribet berpoligami Pak De, ribet. Gak akan adil. Gak akan adil. Ada enggak ibu gini Ibu Karyana, ibarat ya Pak De mau berpoligami, ada enggak ayat larangannya? Enggak ada. Ya gini. Ya gini ya, poligami nggak ada larangan. Tapi menurut Pak Ustadz, apakah itu tetap adil? Makin rusuh kan? Ya kalau masalah adil atau tidaknya itu, tapi ayat larangannya ada atau tidak gitu? Nggak ada. Nggak ada Pak De. Dah. Beres gitu. Udah beres. Akhirnya juga mengakui bahwa tidak ada walaupun. Iya, putar sana sini dari tadi kan. Memang kalau kita naik beca di Sibolga, Pak Ustadz, contohnya kita nggak jauh, muter-muter dulu di Sibolga itu. Siap-siap ya, siap-siap. Tapi yang jelas itu tidak diinginkan Tuhan. Iya, ini kan bukan keinginan Tuhan. Pertanyaan saya ini bukan Tuhan yang menyampaikan ke saya. Bukan Tuhan, silakan bertanya. Bukan keinginan saya sendiri. Jadi itu tadi Pak De, memakan buah larangan itu sama dengan nafsu makan, nafsu perempuan, nafsu untuk minum, nafsu yang jajan, semua itu sama dengan pengaruh dari ular tadi. Saya sudah lupakan ular itu, nggak ada jawaban, nggak ada. Sudah lupakan ya. Ada Pak De salah arti.
Udah 2-0 ya debat kita 2-0. Lalu ada pertanyaan saya lagi. Pertanyaan ini mah hanya asumsi ibu saja, terserah mau jawab bagaimana. Menurut ibu di dalam Wahyu pasalnya sekian perkawinan anak domba itu siapa yang anak domba itu? Siapa anak domba di dalam Alkitab? Anak domba itu Yesus. Ya. Yesus kawin berarti. Yesus kawin di Ini. Kujebak kau pertanyaan. Dengar dulu. Kujebak. Itu perumpamaan. Nih, Alkitab bahasa biasa, bahasa perumpamaan, bahasa simbol, bahasa nubuatan. Katakan demikian. Perumpamaan itu. Dengarkan dulu, Pak De. Siap siring-uring. Pak De nanti jadi pintar nanti ilmunya, ya. Klasifikasikan di dalam Alkitab itu bahasa biasa, bahasa perumpamaan, bahasa nubuatan, bahasa simbol, ya ada bahasa simbol di situ. Lalu perumpamaan, Yesus mempelai umat Yesus sebagai mempelai laki-laki, kita sebagai mempelai perempuan, ya. Nah, pengantin artinya, ya. Jadi kalau dikatakan gini, Pak De, berpakaian pesta. Pesta itu bagaimana? Harus rapi. Iya. Ya kan? Itu bahasa perumpamaan. Artinya mempersiapkan segala sesuatu. Baca Alkitab. Di sana dijelaskan ibu perkawinan. Pesta. Pesta itu di mana? Di surga. Pesta di surga ya. Ya. Apa pesta pernikahan? Pesta kawinan di surga kah, Bu? 1000 tahun, Pak Ustaz. Ada Alkitab. 1000 tahun berpesta di surga. 1000 tahun. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Yang dipikirkan manusia tidak seperti pemikiran Tuhan. Saya tidak tanya lagi, Bu. Takutnya umat sesat itu. Itu kata perumpamaan. Pakaian pesta lah kamu. Apa perlu kita baca kitabnya nanti? Itu bukan perumpamaan. Apa lagi pertanyaannya, Pak Ustaz? Udah jawab semua ya? Enggak. Apakah kita baca kitabnya itu bukan perumpamaan itu yang anak domba di surga yang sudah dipersiapkan itu? Bukan. Perumpamaan itu domba, anak domba. Nah tadi kata ibu Yesus domba, sekarang perumpamaan. Lalu anak domba perumpamaan. Beda lah. Memang ini warung ini di seberang sana terlambat. Maaf ya, terlambat berpikir. Bukan terlambat berpikir, terlalu tinggi pikirannya sehingga tidak jelas ditanyakan. Menghayal. Karena mungkin di seberang, terlambat dia tahu. Memang begitulah keturunan si ringo-ringo. Kalau lu tidak tahu. Hadiah. Ibu si ringo-ringo, katanya kamu punya Roh Kudus, tapi kok pikiranmu masih jelek terus, menghujat. Anak apa itu? Kenapa untuk Roh Kudus itu supaya dalam debat, walaupun kalah selalu santai sehingga kelihatan Roh Kudusnya. Kenapa begitu? Bukan. Pak Ustaz, apa yang Anda tahu tentang Roh Kudus? Aduh, sebentar ambil dulu charger saya ya. Iya, cari dulu Roh Kudusnya deh. Sekarang saya tanya Pak Ustaz, apa yang tahu tentang Roh Kudus? Sebentar ya. Iya, kami tidak lari. Saya tetap di sini, duduk di kursi. Iya. Oke. Pak Ustaz. Pak Ustaz. Apa? Pak De. Ibu si ringo-ringo tadi katanya kita ketemu. Saya mau ke Medan bulan Desember. Kapan kita ketemuan? Iya, ketemu kita. Iyalah, ngopi kita di bandara. Boleh. Di bandara. Iyalah, kita sekalian live di sana biar Ustaz nonton kita. Iya.
Bahaya ini, janjian pula yang dibahas. Pade. Berat emang. Tahu nggak Pade, Pak Ustadz? Cari popularitas paling gampang Karyana, Pak. Cari popularitas. Ya, tapi saya punya prinsip. Oke? Apa tuh? Pade? Ya. Mau popularitas, masuk aja ke Islam. Hah? Kenapa? Kenapa? Siapa bilang populer kalau masuk Islam? Ya. Ini Pade. Tuh Pade itu. Iya, Nah, ilmuku sudah ada. Lalu aku? ilmu musnah. Tapi kita punya prinsip, Pade. Hanya ilmunya nggak ada, sekarang ilmu sudah ada. Ya, aku nggak mau memegang Wiriana, apakah saudara tadi tidak minum tuak segelas sebelum naik ke Muhammad Paus? Belum kayaknya belum. Soalnya Belum. Tidak, aku yang katanya bertanya. dia nggak punya Aku ilmu. bertanya dulu sama Pade. Iya. Apa yang Pade tahu tentang Roh Kudus? Roh Kudus itu belum pernah saya lihat, dan belum pernah saya. Bukan ku bilang lihat, memang Roh Kudus nggak bisa dilihat. Apa yang Anda tahu atau Pak Ustadz tahu tentang Roh Kudus? Iya, Roh Kudus. saya sendiri belum bisa berbicara dengan Roh Kudus karena saya belum melihat. Roh Kudus adalah kawan iblis yang mencobai Yesus. Itu yang saya tahu tentang Roh Kudus tuh. Roh Kudus adalah kawan iblis. Hah? Maaf Pak Ustadz, di gereja di Tami dulu pernah saya ke gereja mereka di Cikarang dekat hotel. Mana itu keluar tol Cibitung. Roh Kudus itu saya dengar katanya Roh Kudus laba sik. Saya Kalau dari saya, Bu, ya, kalau dari saya, apa itu Roh Kudus? Roh Kudus adalah kawannya iblis untuk mencobai Yesus, tuh yang saya baca. Jadi gini Pade, Roh Kudus yang dikatakan di zaman sekarang, dia kemasuk setiap manusia mengaku ada Roh Kudus pada dia, sejujurnya tidak ada Roh Kudus padanya. Yang benar-benar nggak ada itu, nggak ada. terus apa itu katanya Laba sikit-sikit. Laba. Cara menguji Roh Kudus yang ada di seseorang gimana? Cara menguji Roh Kudus ada di dalam seseorang, Pade. Bukan seperti itu. Yang bla 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 enggak seperti itu. oh bukan. Ya, bukan. Ya, itu ada yang 9 yang ada di Alkitab itu. Dia rendah hati, murah hati, ya. Artinya damai. Tidak. Dia baru berbahasa Roh Kudus, bla bla bla. Disanggol orang jadi di jalanan sana di lampu merah dia maki. Nah, itu nggak kedatangan Roh Kudus itu. Itu menguji orang yang kedatangan Roh Kudus. Gitu loh, Pade. Itu mengujinya ya. Tapi Terlihat dari tingkah lakunya, kelakuan. Oke. Kalau kelakuan ini tidak mencerminkan, artinya tidak ada roh di dalamnya. Oke, saya setuju Ibu Menteri. Lalu saya bertanya, Ibu Menteri Ya. punya Roh Kudus nggak? Jadi gini, ya saya gini Pak Langsung aja jawabannya, iya kalau ya tidak, nggak usah diterangkan. Iya, daripada puter-puter ya, Pade ya. Ujung-ujungnya tidak ada nanti. Iya, ujung-ujungnya nggak ada gitu. Emosi, Pak Ustadz, saya masih emosi. Kemanusiaan kedagingan saya masih tinggi. Adrenalin saya tetap cepat naik. Artinya Roh Kudus belum ada. Belum. Tapi saya mengundang Roh Kudus akan datang mengajari saya. Nah, kalau kita sebagai manusia supaya Roh Kudus sekarang ini pertanyaan. Bu, saya mau nanya. Gimana cara Ibu mengundang Roh Kudus? Apakah pakai SMS, WA, atau pakai surat gitu?
Cara undang Roh Kudus kayak gimana? Hah? Kayak gimana? Pertama, berdoa dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, kelakuan. Kalau saya mengundang Roh Kudus berdoa, tapi saya mencuri semalam, tidak akan datang Roh Kudus. Jangan coba-coba. Pak De mengerti itu? Gimana? Saya nggak ngerti cara undangnya kayak gimana gitu. Malah berpoligami, nggak datang Roh Kudus. Pak De. Gini Bu, Nggak datang. Bu, ini yang saya tanya cara mengundangnya kayak gimana? Iya, Pak Ustadz itu pengen Oke, berantem. ini dulu Pak Ustadz. Contoh manusia yang dapat Roh Kudus terus-menerus di bumi ini siapa? Contoh seseorang yang dapat Roh Kudus tidak pernah terhenti terus-menerus siapa? Yesus. Hanya dia yang, makanya dia, Roh Kudus itu punya kuasa. Dia bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang sakit, orang buta bisa itu. Bu, sekali lagi yang saya tanya, cara mengundang Roh Kudusnya kayak gimana? Apakah pakai si karaba-raba tadi gitu? Atau ibu pakai menyan ya, gini menyannya, atau kayak gimana cara undangnya? Yang mengatakan gini, maaf ya, itu adalah yang mengatakan Tuhan apa? Bahwa dia antikristus. Itu meniru-niru. Ya. Yang dibilang di Alkitab. Bahwa dia meniru-niru, artinya yang berkata Tuhan apa itu? Tunggu cari dalilnya ya. Cari dulu. Jangan Bu Menteri, kelamaan cari dalil. Kelamaan iya. Kita nggak bahas dulu biar enak pikirannya kita. Jadi nanti jangan dia Padahal saya cuma nanya loh, cara undang Roh Kudus kayak gimana, kan kayak gitu, supaya dia datang. Apakah pakai dupa gitu, terus kopi pahit, kopi manis, atau kayak gimana gitu dia disediain? Atau si karaba-raba, atau kayak gimana dah, pokoknya ritual apa kayak gitu. Kan sudah kayak gimana cara undangnya? Cara undangnya yang saya tanya. Tuhan, Pak Ustadz, kan saya udah bilang tadi, berdoa. Makanya Yesus berdoa terus-menerus supaya Roh Kudus datang. Berdoa. Kelakuan. Isi doanya kayak gimana? Mengundang Roh Kudus tuh. Isi doanya kayak gimana? Contoh murid-murid, 12 murid kedatangan Roh Kudus 10 hari berdoa. Terus-menerus. Bahaya kan? Gimana Pak De? 10 hari berdoa mah kenapa kita? Mustahil lah Bu, mustahil lah. Kacau juga. 10 hari berdoa. 10 hari Pak De berdoa. Macam mana? Gak ada makan, gak ada kuese gitu. Sewaktu Yesus naik ke surga, murid-murid ketakutan bahwa datang orang lain, karena mereka kan pihak dari Yesus. Orang-orang nggak tahu bahwa Yesus sudah bangkit. Nah, mereka ketakutan. Lalu malaikat mengatakan, kenapa kalian di sini? Pergi berdoa. Mereka berdoa, ya makanlah, berdoa. Ini aktivitas tetaplah. Tapi berdoa 10 hari, baru mereka kedatangan Roh Kudus. Seperti merpati datang. Jadi itu Pak Ustaz. Jadi ibu kalau minta Roh Kudus tadi kan kata ibu suka ada Roh Kudus. Ibu berdoa 10 hari juga. Itu kan murid-murid nggak mesti, jangan letterlek lah. Kalau 10 hari juga, enggak lah. Every day, contoh pagi, malam mau tidur, ya kita berdoa terus, mengundang Roh Kudus supaya hadir di hati kita. Lalu, nah kalau masih kayak kalian marah-marah belum ada. Hari ini ibu sudah minta Roh Kudus. Hari ini ibu sudah minta. Ya, kalau kita meminta Roh Kudus mengajari kita. Sudah minta. Ada Roh Kudus hari ini. Enggak ada Pak De, enggak ada. Karena Pak De bilang Tuhan bohong. Pantas aja bukan iblis yang bohong. Enggak ada Roh Kudus. Besok Ibu Menteri kita jumpa di Kemal. Minta Roh Kudus
bagus dulu, biar nggak kemana-mana pikirannya. Ya memang harus berdoa. Pak De tadi mau ke sini berdoa nggak? Aku berdoa ya. Saya berdoa, saya bilang bahkan seandainya Tuhan memberikan saya kuasa sedikit lagi, bisa saya melakukan mukjizat. Walah, inilah Pak De ini. Mau berharap banyak, tapi kelakuan mau poligami gimana sih? Karena tidak bisa. ada dalam Alkitab dilarang poligami. Tidak ada. Kalau begini, pada Yohanes, jangan berpoligami, dilarang. Tidak ada. Ya, jadi gini Pak Ustaz. Pak De, nggak ada dalam kitab dilarang mencaci maki atau gini. Sepakat kita dulu ini nggak ada di dalam Alkitab. Menghujat. Jadi apakah menghujat itu salah nggak? Tergantung salah, orangnya. Ya? Kalau menurut dia benar kayak salah, salah ya? Nggak ada di sini dalam kitab menghujat itu Pak De. Mungkin iya. Pak De. Nggak ada di Alkitab tertulis nggak boleh menghujat. Menghujat aja lah. Iya, menghujat terus lah sampai nanti. Semua tertulis. Tulis. Ya, Aduh. Gak tahu kalau saya maminya. Jadi Riana sepakat kita nggak ada dalam Alkitab. Berarti belum ditulis sama Yohanes, Lukas, Matius, Markus, belum mereka tulis ya. Iya, Pak De semua harus tertulis gitu loh. Nggak sempat kali. Nggak sempat kali. Diciptakan. Sudah kucari. Ada nama. Nggak ada dalam Satu perempuan, Alkitab. satu laki-laki. Nggak ada dalam Alkitab, bos. Sudah kucari semua kucari. Nggak bakal dapat. Nggak bakalan dapat loh. Iya, nggak usah cari, Bu. Nggak usah cari, nggak dapat. Ya betul. Aduh, malam ini ketawa aja saya. Lepet deh. Sudah 11:30 padahal. Oh iya, betul, bos. Gak apa-apa, saya belum ngantuk. Seru rasanya. Apa lagi pertanyaan? Aduh, aku mencari dalil itulah. Iya, nggak ada, Ibu Menteri. Nggak ada. Nggak usah cari. Cari dalil dulu. Ya, kalaunya nambah pertanyaan nanti nggak fokus. Biarin aja pada dia ngotot cari mau ke ujung bukunya kayak mau ke ujung dunia. Mungkin ada di kita tersembunyi kali Pak Haji, Pak Ustadz ya. Bisa jadi. Dia bawa dua kitab itu, dua kitab. Kayak anak sekolah dan kuliahan katanya ada di kitab lain. Bu Menteri sekalian cari-cari, aku permisi dulu sebentar, 1 menit saja. Oke, siap. Gak, saya belum ngantuk teman-teman. Habis ini kan Ibu Karyana turun iklan sebentar ya. Pengumuman masalahnya. Ada nggak Bu? Oh. Dari yang mana sekarang? Nah, lupa apa yang ditanyakan Pak Dehe tadi. Nanti Pak Dehe-nya kembali. Ustaz, kalau dikatakan gini, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Itu apa artinya Pak Ustaz? Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Apa? Waduh. Maksudnya apa tuh? Artinya, aku tanya. Oh. Jadi Pak, oke lah, Pak Ustadz, masalah si Anu itu udah gimana? Udah selesai? Enggak ada jawaban. Siapa si Anu? Enggak ada jawaban.
Biar clear ya. Buka dalilnya kutuntaskan malam ini. Malam ini kutuntaskan. Buka dalilnya, Ustaz. Udah Pak Dehe dulu tadi apa? Cari dalil Pak Dehe mana? Ya, Kalau masalah dalilnya poligami tidak ada. Oke, Bu Menteri, Ya. kita sepakat itu, sepakat. Nggak ada Yang mana larangan dipakai? poligami, nggak ada ya? Larangan Iya. poligami di Bible nggak ada. Tapi jangan berpoligami. Iya, itu kan yang dibuat itu aturan Kristen, jangan berpoligami. Bukan Tuhan yang mengatakan. Ya. Oke. Saya sependapat kalau begitu. Berarti nanti kalau aku ke Medan di Kuala Namu kita boleh bertemu ngopi di bandara dulu. Wah, janjian 3 kali udah. Supaya kalau Janjian dulu. Ustaz kita ngopi. Oh, bahaya kali Pak Dehe ini juga sama Ibu Karyana ini ya. Hati-hati loh. Jangan cari-cari popularitas. Ya. Bukan cari popularitas di sini, Bu Menteri. Sertanya Alkitab. Bagaimana Pak D mempertanggungjawabkan nanti di kemudian? Itu loh. Saya sudah siapkan lebih dari 1000 buku pertanggungjawaban saya. Mak Jong, sekali. Ada, Pak D, ada lo gini loh, Pak Ustaz, ada tetanggaku dulu kan, ya ini bapakku bilang gini nih, dia bilang bapakku nggak boleh makan B2, ini tertulis. Lalu dia bilang gini, Memang nggak boleh makan B2. iya, saya nggak makan dari lahir. Lalu dia bilang gini, biarlah aku. Dari lahir nggak bisa makan. Nggak, aku mau meniru-niru perkataan Pak Dehe ini, mau meniru. Niru. Ini. Berarti Ibu Karyana ngefans juga sama Pak Dehe ya? Bukan. Ketahuan udah ini. Bukan. Ada lampu hijau ini ya. Aduh. Nih. Jadi ini dibilangnya. Biarlah kalau itu nggak bisa ditinggalkannya. Biarlah aku jadi apa katanya di neraka itu. Yang pertama masuk neraka nggak apa-apa. Yang penting itu nggak bisa harus kemakan katanya. Jadi gimana lagi? Itu kan pilihannya. Nah, Pak Dean juga bilang gitu. Aku harus berpoligami Karyana. Kalau enggak, udah kusiapkan beberapa kitab buku itu. Aduh, oke, kita baca nih ya. Matius 22. Ngapain ke situ? Ya, ini Matius 22. Yesus dalil apa? menjawab mereka. Matius 22 ayat 29. Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Paulus berkata sebaiknya gak usah kawin malin. Tapi kalau nggak tahan silakan. Oke. Itu. Pak Dehe, saya boleh nanya sama Ibu Menteri Keuangan nih? Ya, Bu, siapa si Anu, Bu? Si Anu. Si Anu siapa, Bu? Si Anu. Tadi minta jelasin kan? Mana dalilnya? Aku jawab. Mana dalilnya, Pak? Ya udah nih. Sabar. Terdapat di Bisa terjawab pakai asumsi saja, Ibu, jangan pakai dalil. Pakai dalil nggak ada. dua-duanya lah. Nggak boleh asumsi dosa loh, nggak boleh asumsi. Dalilnya nggak ada, Bu. Nggak ada. Saya mau cari itu. Ada. Waktu Yesus perjamuan kudus. Nih ya. Jawab Yesus. Pergilah ke kota. Pastor di mana? Matius 26:18 tuh. Matius 26:18. 2:18. 26. 26. Enggak ada Matius 26. Matius 26. Matius 26.
Nomor 18. Ayat 18. Oke. Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya pesan guru. Waktuku hampir tiba dalam rumahmu lah merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Pertanyaannya, siapakah si Anu? Oke, aku jawab ya, Ustaz. Itu Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Itu yang terakhir kayaknya ya. Yesus bersama murid. Ini yang 17 pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, Saya nggak nanya yang lain. Yesus, di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Kata murid-murid kepada Yesus. Lalu Yesus menjawab, Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya pesan guru. Yesus mengatakan dia guru ya, biar mengerti murid ini. Pesan guru, waktuku hampir tiba. Ini sudah dekat ini. Di dalam rumah mula aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Ibarat kayak Muslim, wirid lah itu. Ini mereka Paskah. Paskah terakhir yaitu Yesus. Saya tahu jalan ceritanya, saya tahu. Yang saya tanya siapa si Anu, namanya siapa? Namanya Anu itu siapa? Di rumah seseorang yang pasti mereka kenal. Ya siapa namanya? Si Anu itu artinya seseorang dari antara mereka. Jadi ini LA yang menerjemahkan Anu ini sebenarnya, coba dilihat di originalnya. Original teks. Siapa si Anu ini? Coba Ustaz. Kalau saya ngomong kayak gini, Bu Karyana, ya. Anda pergi ke tengah kota, kirimkan roti ini kepada si Anu. Kira-kira roti ini nyampe nggak? Ya, ini kan yang menerjemahkan LAI. Lihat dong. Oh, LAI yang disalahkan pula. Yang pasti mereka mengenal yang bertanya ini. Si murid-murid ini mengenal yang dibilang si Anu itu. Dan buktinya mereka melakukan perjamuan itu. Makanya saya tanya. Saya tanya, di mana rumah si Anu dan siapa si Anu? Mereka jadi melakukannya Pak Ustaz. Mereka wirid. Iya, si Anu itu siapa? Di rumah siapa? Tidak disebutkan rumah siapa jadi tuan rumah. Karena ya, si Anu dirahasiakan. Itu dirahasiakan di tempat si Anu. Nah, suara mantul, Bu. Itu menerjemahkan. Suara mantul. Suara Anda mantul. Rahasia. Suara Anda mantul. Udah aku jauhkan. Jadi iya, jauh ya, pantas 2 HP-nya. Masih kedengaran. Iya. Buang ini, buang. Lah. Jauhkan. Ya, oke. Volumenya aja, Bu, dikurangin. Volume. Oke. Bukan. HP ibu satunya tuh yang bukan kamera nih, volumenya dikurangin gitu. Nanti mantul suaranya masuk ke. Iya. Oke. Nggak enak kali gitu dengarnya. Masih nih. Pak Dehe itu, Pak Dehe bukan aku, Pak Dehe itu yang salah. Nyalahin masih lain lagi. Mantul Bu. Bu, ibu mute HP satunya, mute coba. Matikan aja, kenapa HP-nya satu? Ya. Kan baca Alkitab. Oh. Masih Bu. Jadi aku turun dulu. Aku mute dulu lah. Mute dulu. Iya. Nanti dikira kabur lagi. Nggak mantul kalau ibunya nge-mute. Nggak mantul Pak Dehe. Iya. Ya udah, saya mau tanya siapa nama si Anu.
namanya dari dulu nggak kelar-kelar. Apakah Anwar atau Anugrah atau siapa di situ? Mik. Bu, mik ibu, Bu. Mic-nya ke mute. Ketawa sendiri dia. Mantul Mas Ibu, kenapa sih HP-nya mantul terus suara saya? Iya, tadi ku mute supaya nggak mantul. Ya, Ibu pakai apa sih? Soalnya mantul gitu, nggak enak. Udah ku cabut semua perangkat. Apa aku matikan lampu ini? Ya mau nggak mau udah mantul gitu. Sambil ngecas kali ya. Gimana? Yang pasti si Anu itu seseorang Pak Ustadz. Tidak disebut namanya, dirahasiakan. Bisa aja LAI salah terjemahin. Nama itu jadi si Anu. Udah LAI Anda tumbalkan. Udah kayak gitu aja, Mbak. Jawabannya beres. Jawabannya beres sudah. Gara-gara si Anu LAI ditumbalkan. Nah, tuh jadi judul. Pak Ustadz ini lucu deh. Ya kan betul gitu, malah LAI yang Ibu salahkan. Ada pertanyaan lain? Udah selesai masalah si Anu ya, Pak Ustadz? Nggak ada jawaban. Seseorang yang dirahasiakan. Iya, namanya siapa? Namanya. Udah, Pak De aja, Pak De. Di rumah Pak De. Rumah Pak De. Lah, saya nanya sama Ibu bukan Pak Dehe. Di rumahnya Pak Dehe. Belum kelar namanya siapa? Masa ini artinya masa kitab suci kagak jelas. Masa Tuhan yang sekelas Tuhan Yesus ngomong kayak gitu, kagak ada kejelasannya. Makanya saya sampai analogikan nih ya. Ibu Karyana, antarkan roti ke tengah kota kepada si Anu, kata saya. Anda apa jawabannya pada saya? Coba. Ustaz, jadi nggak perjamuannya? Perjamuan kudusnya jadi nggak? Bentar, saya mau tanya. Nah, itu yang saya peragakan tadi. Kalau ini jadi. Nggak sampai. Ya. Rotinya nggak sampai. Tapi kalau perjamuannya jadi. Karena murid-murid yang dikatakan gurunya. Berarti di situ memang kagak jelas kan gitu ya? Dia ngomong ya. Gurunya mengerti, muridnya mengerti dan jadi. Dan Yesus berkata, orang yang namanya siapa? Tuan rumahnya siapa? Si Anu dirahasiakan. Ya, si Anu dirahasiakan, si Anu. Si Anunya dirahasiakan, ya. Halo? Ini Pak Ustadz, kalau orang-orang wirid, di rumah siapa kita hari ini ya? Di rumah si Anu. Ada bahasa ini kan? Gak apa-apa ya. Kalau orang kampung kan bahayanya malam ini mana kita tahlilan, ada bahasanya. Di rumah si Anu Dayat. Nah, Dayat. Ya, si Anu Dayat. Namanya. Ada namanya. Dibilang di rumahnya yang suka poligami. Berarti Pak Dehe. Ini kenapa Tuhan ngomong kagak jelas gitu. Aduh. Jadi LAI juga terlepas. Carilah original teksnya coba. Kalau Pak Ustadz pengen tahu, penasaran tentang si Anu itu. Nggak ada jawaban, Bu. Nggak ada jawaban. Udah lama saya nanya itu nggak ada jawaban. Abang aku buku panggil abangku. Oh yaudah. Oke, Ibu, selamat malam ya. Ya, oke ya, Pak De, sampai jumpa di ini Medan. Ya, Ibu Masuk dulu ke buku ya, jangan di rumah Pak Ustadz ini, udah boring orang. Masuk dulu ke buku, oke? Undanglah aku di rumahnya. Undang, biar aku tahu mana. Cie, janjian. Bahaya ini.
kesehatan Pak Dehe, di follow dulu. Pak Dehe, follow saya ya. Karena Ya. Pak Dehe unik dengan nggak kepintarannya. Udah follow. Oke. Oke Pak Ustadz. Oke, Saya, ya. thank you Bu. Selamat malam. Yo, selamat malam. Berat emang Pak Dehe. Berat. Aduh. Pak Dehe ngantuk? Iya, sepertinya Pak Ustaz agak kurang sehat hari ini. Yaudah, kita op aja ya. Iya, tadi saya udah DM Pak Ustaz ya nomorku. Oke. Ya, teman-teman semuanya, nggak ada tawar-menawar ya. Udah jam 12 tempat saya mau istirahat juga dulu. Karena besok ada keperluan pagi. Oke? Udah jam 12 malam hampir tempat saya. 23:41 di jam Pak Dehe. Iya, beda sejam Pak Ustaz. Yaudah, mungkin ada yang mau disampaikan nih sama penonton sebelum kita